Pernah alamin gini, foto dan video wedding di hari H tanpa WO sama sekali. Apalagi pas pandemi seperti ini, banyak calon klien yang mengesampingkan tugas dan peran WO atau IO karena merasa wedding mereka bakal sederhana. Terus apa dong strategi kita? Lalu bagaimana kita menyiasati dan memaksimalkan hasilnya? Yuk, simak terus pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke inti dari permasalahan kita yang ada di video ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Siapa tahu teman-teman di luar sana membutuhkan tips-tips gitu ini. Oke, back to the topic ya. Oke, IO memang super penting atau WO tuh memang super penting. Peran mereka tuh benar-benar kuat dalam mensukseskan acara di hari H. Selain vendor-vendor lain seperti catering, venue, lighting, video, dan lain-lain. Jadi kali ini aku mau kasih alasan-alasan penting kenapa klien tuh sebenarnya harus pakai WO pada saat hari H. Terutama dari sudut pandang kita sebagai fotografer atau videografer ya. Pertama, timeline kita bakal jadi lancar. Karena segala sesuatunya ada yang ingetin, ada yang jadwalin, dan juga ada yang atur. Itu kalau IO-nya profesional dan telaten ya. Dan harusnya mereka juga seperti itu. Kita nggak bakal sibuk mikirin waktu dan durasi ketika hari H. Karena dengan bantuan IO yang bantu ingetin kita dan jadwalin kita. Dan itu membantu kita untuk fokus sama prioritas foto dan video yang kita ambil. Nah, dan peran IO juga meminimalisasi hal-hal kecil yang miss saat kita bekerja. Wedding day itu identik dengan hari yang hectic, di mana semua serasa penting. Ketika ortu dari bride and groom juga merasa mempunyai kepentingan yang sama-sama besarnya. Belum lagi dari ego anggota keluarga yang lain, yang mungkin gak sejalan dengan kemauan bride and groom atau konsep pada hari hanya. Dan itu bakal runyam banget deh pokoknya. Nah, dengan adanya IO atau WO, mereka membantu kita banget. Karena mereka bertugas mengesampingkan hal-hal yang gak sejalan dengan hari H, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sesuai judul deskripsi video kali ini, gimana nih pas pandemik seperti ini kalau nggak ada WO atau IO, Wedding Organizer or Event Organizer. Sebagai fotografer dan videografer, apa yang harus kita lakukan? Siasatnya seperti apa? Strateginya seperti apa? Simak terus. 1. Tanpa IO berarti kamu tuh kudu hafal dan mengerti urutan acaranya. Bahkan kadang-kadang kita juga harus ingetin beberapa detail ke klien akan foto dan video yang menjadi prioritas pada saat hari itu atau highlight wedding pada hari itu. Alhasil selain mikirin durasi, kerjaan kamu, dan juga jadwal, kamu jadi double mikirin ini dan itu. Dan ada baiknya kalau kita kerjain ini sebenarnya sebagai sebuah tim. Oke, dengan adanya tim, kita akan punya rundown, sama-sama pegang punya rundown, saling mengingatkan, dan juga saling bekerja sesuai dengan timeline yang ada sepanjang hari H. Kedua, pelajari wedding rundown-nya dan apa yang bisa di-cut durasi atau dipindah guna mendapatkan portfolio yang penuh. Nah, semisal di gereja nih, gerejanya pagi-pagi. Ya, terpaksa deh kamu harus beauty shotnya harus dipindah setelah dari gereja atau di shorten, dipendekkan pada saat sebelum gereja. Ya mungkin juga makeupnya harus pagi-pagi banget dan itu harus kita kasih tahu ke klien dan koordinasi dengan makeup artisnya. Bahkan kalau ada memang beauty shoot makeup yang harus di pagi hari, saya pernah tuh mengalaminya harus membawa lampu karena saat itu beauty shootnya dilakukan saat matahari belum terbit. Dan kita shoot di lorong hotel. Ketiga, jangan berharap dapat makan atau nasi box. Baiknya bawa cemilan yang cepat kayak roti, mungkin air putih, Pocari Sweat, atau cemilan-cemilan lain yang gampang kita konsumsi sepanjang hari H atau sepanjang ngejobnya. Mungkin saat jam kosong bisa aja kita makan atau kita bisa ajak tim untuk mampir di warung untuk beli makan ataupun sekedar gosen. Karena ini penting banget. Kalau perut kamu kosong, kita pasti nggak bisa kerja kan? Keempat,
Siap-siap dan jangan sampai dikerjain klien, karena ketika nggak ada IO, klien bisa aja cenderung mengubah-ubah jadwal semau mereka. Alhasil kerjaan kita bisa double atau juga ada tambahan waktu tanpa ada persetujuan deal harga di depan atau di awal. Jadi ada baiknya rundown yang sudah ada difikskan. Ya memang bisa berubah sesuai dengan apa yang terjadi di hari H, tapi ada baiknya kita fixkan di depan, dimasukkan di dalam dealing price listnya, sudah disetujui, diparaf dan dicantumkan di invoice. Invoice cair. Oke, tadi aku udah jelasin tentang strategi-strategi apa yang harus kita lakukan demi mensukseskan acara wedding klien tanpa IO atau WO. Dan ada baiknya nih, kita juga bakal mikirin tentang keuntungan-keuntungan apa yang kita dapat ketika kita bekerja pada saat hari H tanpa wedding organizer. 1. Minim gesekan atau konflik. Karena sejujurnya kita bisa jadi full decision maker pada saat hari H karena tidak ada perannya IO. Misalnya pemilihan lokasi untuk beauty shoot atau spotnya. Pada saat tepai dan pada saat apapun itu yang terjadi pada hari H. Ini juga berarti kita bisa fokus teman-teman pada hasil yang kita inginkan. Bahkan memilih lokasi yang available lightingnya yang enak dan oke untuk kita jadikan portfolio. Intinya kita bisa menjadi full decision maker pada saat hari H itu. Kedua, kita bebas mengatur jadwal foto. Bahkan saya pernah punya waktu hampir 2 jam untuk foto bride dan groom shoot pada saat pandemik seperti ini. Stoknya bisa kita maksimalkan untuk keperluan portfolio, baik untuk Instagram TV, IGTV, untuk Instagram Reels, ataupun YouTube, dan lain sebagainya. Full, lengkap. Karena beberapa kali saat pandemi pun, karena tidak ada resepsi, tidak ada venue, dan juga gereja pagi, kita bisa ajak bride and groom serta keluarga mungkin untuk foto di studio untuk mendapatkan portfolio yang lebih baik pada saat hari H. Guna mendapatkan juga stok foto dan video yang dibutuhkan ketika kita mau mendisplay untuk the next future client. Yang ketiga, sebenarnya ini adalah good moment. A very good moment buat kita lebih dekat kepada keluarga dari bride and groom-nya. Karena mereka pasti banyak tanya kan ke kita, dan ini adalah momen yang tepat sebenarnya, good moment untuk kita lebih dekat dan juga membantu mereka secara pribadi. Mungkin itu bisa jadi promosi di kemudian hari, atau bisa menjadi relasi yang kuat setelah hari H atau setelah wedding day-nya. Kesempatannya tentu lebih besar teman-teman. Kalau kita servis dengan baik, kita bakal dipromosiin dan juga di hire ketika mungkin ada kerabat atau saudara atau teman yang mungkin juga mau melakukan pre-wedding atau wedding. Mantap. Keempat, ini adalah kita akan diuji. Actually kita akan diuji wawasan dan profesionalisme kita. Ya kurang lebih kita akan diuji seberapa banyak actually kita bisa handle pada saat hari H walaupun tanpa wedding organizer. Karena saya melihat kalau kondisi seperti ini terus lama-lama mungkin wedding terbiasa tanpa wedding organizer atau WO atau IO pada saat pandemik seperti ini. Mungkin karena budget, mungkin juga karena pemilihan program acara dan lain sebagainya. Banyak alasan kalau mereka melakukan wedding tanpa IO sama sekali. Oke, salah satu strategi yang bisa kita offer adalah kita bisa bawa nih asisten yang cukup capable dalam menghandle acara wedding atau mantan IO ataupun dia orang yang memang capable banget untuk handling acara atau program pada saat hari H. Kita memang bayar lebih, tapi dengan membawa asisten atau tim yang seperti itu bakal jauh lebih mulus membantu kita untuk melakukan atau bekerja pada saat hari H, pada saat wedding day. Oke nih, segini dulu aja video kali ini. Aku harap teman-teman semua dapat poin-poin yang aku share di video kali ini. Remember, foto dan video di wedding day tanpa IO atau WO, nekat aja. Oke, segini dulu aja teman-teman. Video kali ini tentang foto dan video di wedding day tanpa WO atau IO. Semua strategi dan juga kiat-kiat dan juga keuntungan yang tadi saya sudah share bisa kalian apply di job kalian. Oke, segitu aja dulu. Saya Jimmy. Kabut.